Halo saudara semua, berjumpa dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang studi patristik yang saya ambil dari Saint Seraphim dari Sarov, yang salah satu tulisannya yang berjudul The Acquisition of the Holy Spirit. Ini adalah pengajaran yang penting dari Saint Seraphim dari Sarov. Kita perlu belajar mengenal ataupun mempelajari the mind of the fathers, ya, bukan hanya tulisan-tulisan mereka, tetapi bagaimana melalui tulisan ini kita juga memiliki pikiran seperti mereka, sehingga apapun konteks kehidupan kita, apa yang mereka tuliskan, kita percaya itu adalah tuntunan Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja atau bekerja di dalam orang-orang percaya seperti Saint Seraphim ini. Nah, saudara-saudara semua, Saint Seraphim membagikan pengalaman dia bersama dengan Roh Kudus di dalam pengalaman dia dalam monastik dan juga kecintaan dia kepada umat Allah. Dan kita akan pelajari kehidupannya dia dulu, kemudian apa yang dimaksud dengan memperoleh Roh Kudus di Acquisition of the Holy Spirit ini. Dan ada dua video yang saya bagikan nantinya. Ini adalah bagian yang pertama. Kita akan mulai. Saint Seraphim dari Sarov, kalau kita perhatikan ini ada ikonnya. Saint Seraphim dari Sarov dilahirkan pada tahun 1759 di kota Kurs. Orang tuanya adalah orang Kristen Ortodoks yang saleh, sebuah teladan kerohanian yang sejati. Pada umur 10 tahun, Seraphim secara ajaib disembuhkan dari penyakit yang serius melalui ikon Theotokos di Kurs. Sebagai seorang anak laki-laki, ia membenamkan dirinya sendiri dalam pelayanan dan perpustakaan gereja. Ia memulai kehidupan biara di biara Sarov pada umur 19 tahun. Ia ditongsur atau ditabis sebagai biarawan ketika ia berumur 27 tahun. Dan beberapa saat kemudian ditabis sebagai seorang diaken. Kekuatan dan kemurnian akan keikutsertaan Seraphim dalam liturgi-liturgi suci semakin memperjelas bahwa ia diizinkan bisa melihat para malaikat, dan selama liturgi Kamis Kudus ia melihat Tuhan sendiri. Pada usia 34 tahun, Seraphim ditabis menjadi seorang presbiter atau imam dan ditetapkan sebagai pembimbing rohani biara di Diveo. Pada waktu itu, ia juga menerima satu berkat untuk memulai kehidupan sebagai seorang petapa di dalam hutan yang mengelilingi Sarov. Ia hidup dalam sebuah ruangan kecil, mencurahkan seluruh dirinya sendiri pada doa, puasa, dan pembacaan kitab suci, dan tulisan dari para Bapak Kudus. Seraphim pergi ke biara setiap hari Minggu untuk menerima sakramen komuni atau perjamuan kudus, dan kemudian kembali lagi ke dalam sel pertapaannya di hutan. Jadi Saint Seraphim dari Sarov yang lahir di kota Kurs ini atau di Rusia ini menjalani hari-harinya di dalam pertapaan dia di hutan. Dia adalah seorang rahib atau biarawan pada saat usia yang masih muda, umur 19 tahun dia ditabis sebagai seorang rahib. Pada tahun 1804, Seraphim diserang oleh para perampok dan hampir saja mengalami kematian. Oleh karena penyerangan ini, ia menderita luka permanen, sehingga ia selalu membungkuk dan membutuhkan sebuah tongkat untuk berjalan. Setelah peristiwa ini, Seraphim mulai lebih lagi bersungguh-sungguh dalam doa tak henti-hentinya selama 1000 hari dan 1000 malam. Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlutut pada sebuah batu dekat ruangan kecilnya, sambil berseru, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Dan ini adalah ikon di mana sebuah batu, dia berdoa di depan Theotokos selama berjam-jam, berhari-hari, memanjatkan doa, oh Sang Theotokos selamatkanlah aku, ataupun doa Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Kemudian dia mencurahkan 3 tahun dalam pengasingan keheningan total. Pada tahun 1810, taat pada permintaan para tua-tua di biara, maka Seraphim kembali ke biara. Namun dia tetap melanjutkan kehidupan dalam doa dan pengasingan keheningan selama 10 tahun berikutnya. Dalam rangka taat
kepada penglihatan surgawi, Serafim mengakhiri keheningannya dan mulai berbicara untuk kepentingan orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, kecintaan dia kepada umat Allah, akhirnya dia bisa mengajar dan menuliskan. Ya, memang nanti ada seorang yang bernama Motovilov yang mencatat apa yang Serafim ajarkan. Inilah judul artikel yang hendak saya bagikan, yaitu The Acquisition of the Holy Spirit atau memperoleh Roh Kudus. Nah, dalam rangka ketaatannya itu Serafim menyapa semua yang datang kepadanya dengan sebuah wujud, dengan sebuah sujud, ciuman, dan kata-kata salam Paskah, yaitu Kristus telah bangkit. Ia menyebut semua orang sebagai sukacitaku atau kesalehanku. Pada tahun 1825 ia kembali pada pertapaan di hutan, di mana kemudian ia menerima ribuan peziarah dari seluruh Rusia. Dikarunia dengan karunia marifat, Saint Serafim dari Sarov disebut juga sang pelaku mujizat atau the wonder worker, memberikan penghiburan dan bimbingan kepada banyak orang. Saint Serafim wafat pada tanggal 2 Januari tahun 1833 ketika ia berlutut di hadapan ikon Theotokos. Tadi ikon yang kita lihat tadi itu mencerminkan kehidupan sehari-hari dari Saint Serafim, dan dia wafat atau meninggal di depan ikon tersebut, yang juga menyembuhkan dia dari para perampok. Ada satu teladan karya rahmat Roh Kudus pada kehidupan dan perkataan Saint Serafim yang telah dilestarikan untuk kita. Pada November 1831, ada seorang Kristen Ortodoks yang saleh bernama Nicholas Motovilov bertemu dengan Saint Serafim. Dan akhirnya pertemuan itu menghasilkan satu catatan atau karya yang luar biasa dari Saint Serafim yang saudara sedang pelajari sekarang. Dan inilah apa yang dicatat oleh Motovilov. Dan saya terjemahkan dari buku yang dipublikasikan oleh Sergius Nilus. Nah, Sergius Nilus menuliskan pendahuluan seperti berikut. Pewahyuan ini tidak diragukan untuk kepentingan seluruh dunia. Benar, tidak ada esensi yang baru di dalamnya, sebab kepenuhan kepewahyuan telah diberikan kepada para rasul sejak dari hari Pentakosta. Namun sekarang orang-orang telah melupakan kebenaran dasar dari kehidupan Kristen dan membenamkan diri dalam kegelapan materialisme, dan kita bisa melihat sekarang pewahyuan dari Saint Serafim sungguh luar biasa, sebagaimana ia sendiri sebagai pejuang askesis yang sangat rutin. Ini tidak diberikan kepadamu sendiri supaya kamu paham akan hal ini, kata Saint Serafim pada akhir pewahyuannya. Tapi melalui engkau pewahyuan ini bermanfaat bagi seluruh dunia. Pembicaraan yang luar biasa seperti ini bagai sebuah kilat petir yang menerangi seluruh dunia yang telah terbenam dalam kelesuan dan kematian rohani lebih dari seabad sebelum masa penganiayaan gereja di Rusia dan pada waktu ketika iman Kristen di Barat mengalami degradasi atau penurunan. Di sini orang suci dari Allah hadir di antara kita dalam suatu cara yang tidak lebih rendah dari Nabi yang mana melalui Roh Kudus sendiri telah berbicara. Kami mencatat setiap kata demi kata tanpa adanya tafsiran apapun dari milik kami. Nah, saudara-saudara, ini saya terjemahkan dari apa yang ditulis oleh Motovilov atau yang dipublikasikan oleh Sergius Nilus. Nah, ini kira-kira cover dari bukunya The Acquisitions of the Holy Spirit. Kita akan mulai pada bagian yang pertama tentang penerimaan Roh Kudus. Tujuan kehidupan Kristen. Motovilov menuliskan, hari itu adalah hari Kamis yang mendung. Salju tertimbun 8 inci dari permukaan tanah dan kondisi kering. Bongkahan tebal salju jatuh dari langit. Ketika Saint Serafim memulai pembicaraannya denganku di sebuah halaman dekat tempat pertapaannya di seberang sungai Sarovka pada kaki bukit yang menurun sampai ke tepi sungai. Ia mendudukkanku pada tunggul pohon yang baru ditebang dan berlutut di hadapanku. Nah, ini catatan dari Motovilov yang sekarang mungkin sudah hampir berusia 200 tahun ya, di abad ke-19. Pada sekitar 1830-an. Nah, Saint Serafim berkata, Tuhan telah mewahyukan kepadaku bahwa dalam masa kanak-kanakmu engkau telah memiliki kerinduan besar untuk mengetahui tujuan kehidupan Kristen, dan engkau berulang kali menanyakan hal itu kepada beberapa orang yang memiliki kerohanian luhur. Harus aku akui bahwa dari umur 12 tahun
Pikiran ini secara terus-menerus menggangguku, dan pada kenyataannya aku telah menghampiri banyak klerus mengenai hal ini. Meskipun jawaban-jawaban mereka tidak memuaskanku, hal ini tidak mungkin diketahui oleh mereka. Jadi sejak sangat muda, umur 12 tahun, Saint Seraphim itu terus mencari apa artinya menjadi orang Kristen, atau lebih tepatnya apa tujuan sebagai orang Kristen. Saint Seraphim melanjutkan, namun tidak seorang pun yang telah memberikan jawaban yang tepat. Dia tidak puas, dia mencari kemana-mana, menanyakan banyak klerus, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan dia. Mereka semua berkata, pergilah ke gereja, berdoalah kepada Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah, lakukanlah kebajikan, itulah tujuan hidup orang Kristen. Ada lagi yang menjawab bahwa janganlah mencari sesuatu yang melampaui dirimu. Nah, ini jawaban yang tentu menjengkelkan bagi Saint Seraphim, yang katakan gak perlu kita hidup sok suci ataupun hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Tapi mereka tidak berbicara sebagaimana mestinya, kata Saint Seraphim. Sekarang Saint Seraphim yang rendah hati akan menjelaskan kepadamu tentang arti tujuan hidup seorang Kristen. Saint Seraphim berkata, bagaimanapun doa, puasa, vigil ini adalah doa sepanjang malam, dan semua latihan rohani bukanlah tujuan hidup orang Kristen, atau sekali lagi bukan tujuan kehidupan Kristen. Meskipun hal itu semua benar, bahwa latihan-latihan rohani ini berfungsi sebagai sarana yang sangat penting untuk mencapai tujuan akhir, tujuan sejati dari kehidupan Kristen kita yaitu penerimaan akan Roh Kudus Allah, atau menerima Roh Kudus Allah, memperoleh Roh Kudus Allah, the acquisitions of the Holy Spirit. Sebagaimana latihan puasa, vigil, doa, sedekah, dan setiap kebajikan lain yang dilakukan demi Kristus, ini adalah satu cara untuk memperoleh Roh Kudus Allah, bukan tujuan, tetapi menjadi sarana kita memperoleh Roh Kudus. Perhatikanlah kata-kataku, hanya kebajikan yang dilakukan demi Kristus, inilah yang akan membawa buah Roh Kudus. Semua dilakukan bukan demi Kristus, meskipun hal itu adalah kebajikan, dia tidak akan membawa upah di dalam kehidupan yang akan datang, dan tidak pula mendatangkan rahmat Allah. Ya, rahmat di sini sama saja dengan anugerah Allah atau kasih karunia Allah dalam kehidupan kita sekarang. Dia tidak akan mendatangkan anugerah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus Kristus kita berkata, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Lukas 11:23 sangat jelas bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang kita lakukan bukan demi Kristus, maka tidak akan mendatangkan apapun. Karena kebajikan belum dapat disebut sebagai mengumpulkan jika kebajikan tersebut tidak dilakukan demi Kristus atau untuk Kristus. Namun hal itu tetap dipertimbangkan sebagai kebajikan. Kitab Suci berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tapi Saint Seraphim mengakui itu tetap disebut kebajikan, dan jika diamalkan maka berkenan kepadanya. Kisah Rasul 10:35. Kita lanjutkan. Sebagaimana kita lihat dalam cerita yang suci, manusia yang melakukan kebenaran adalah berkenan kepada Allah. Kita melihat bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri pada jam sembahyang kepada Cornelius. Perwira yang takut akan Allah dan hidup benar, seraya berkata, suruhlah beberapa orang ke Yope kepada Simon penyamak kulit, di sana engkau akan menemui Petrus, dan ia akan memberitahukan kepadamu tentang sabda kehidupan kekal, yang mana engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Nah, perwira Cornelius ini bukan orang yang percaya. Jadi Tuhan menggunakan segala keilahiannya untuk memberikan kepada orang yang seperti itu sebagai upah kebajikannya, yaitu satu kesempatan untuk tidak kehilangan upahnya di masa depan. Namun, untuk mencapai pada akhirnya, kita harus memulai dari iman yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus kita, Putra Allah, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dan yang melalui penerimaan kita bagi diri kita sendiri suatu rahmat Roh Kudus, mendatangkan kerajaan Allah di dalam hati kita dan membuka jalan bagi kita untuk memenangkan berkat-berkat dari kehidupan yang akan datang.
Tetapi penerimaan pada kebajikan Allah yang tidak dilakukan demi Kristus dibatasi oleh hal ini. Sang Pencipta memberikan sarana untuk membuat mereka hidup, Ibrani 6 ayat 1. Hal ini bertumpu pada manusia untuk membuatnya hidup atau tidak. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata kepada orang Yahudi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yohanes 9:41. Jika seorang manusia seperti Cornelius menikmati kesukaan dari Allah karena kebajikannya, meskipun tidak dilakukan demi Kristus, dan kemudian percaya kepada putranya, anaknya, Yesus Kristus, maka kebajikannya akan diperhitungkan baginya sebagaimana telah dilakukan demi Kristus. Namun, jika sebaliknya seseorang tidak berhak mengeluh ketika kebajikan yang telah dilakukannya adalah sia-sia. Sebab tidak pernah dilakukan demi Kristus, karena kebajikan dilakukan baginya tidak hanya upah sebuah mahkota kebenaran pada waktu dunia yang akan datang, tetapi juga pada kehidupan sekarang, yaitu memenuhi kita dengan rahmat Roh Kudus. Lebih lanjut, hal itu dikatakan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3:34-35. Itulah sukacitaku atau kesalehanmu, dia menyapa Montolivov. Menerima roh Allah adalah tujuan sejati dari kehidupan Kristen, sementara doa, puasa, dan kebajikan lainnya yang dilakukan demi Kristus hanyalah sarana untuk menerima roh Allah. Kemudian aku bertanya kepada Saint Serafim, apakah yang kau maksudkan dengan menerima? Entah mengapa aku tidak paham mengenai hal ini. Lalu Serafim menjawab, menerima adalah sama dengan memperoleh. Apakah engkau paham artinya menerima uang? Menerima roh Allah serupa dengan hal itu, seperti menerima uang. Engkau tahu dengan cukup baik apa artinya menerima dalam arti duniawi kesalehanmu. Tujuan dari orang pada umumnya di dunia adalah menerima atau memperoleh uang. Dan bagi bangsawan, hal ini ditambah dengan penerimaan kehormatan, tanda kehormatan, dan upah lainnya bagi pelayanan mereka kepada pemerintah. Penerimaan akan roh Allah juga merupakan hal pokok. Namun pemberian rahmat dan kekekalan dan perolehannya hampir sama dengan seperti hal memperoleh uang, status sosial, kehormatan, dan lain-lain yang sementara. Firman Allah, manusia Allah, Tuhan Yesus Kristus kita, membandingkan kehidupan kita dengan pasar. Dan karya kehidupan kita di atas bumi disebutnya seperti perdagangan atau bisnis. Dia berkata kepada kita semua, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dalam Lukas 19:13. Atau pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5:16. Dengan kata lain, pergunakanlah waktumu untuk mendapatkan berkat-berkat surgawi melalui kebajikan duniawi. Kebajikan duniawi adalah kebajikan dilakukan demi Kristus, dan itu memberikan kepada kita seluruh rahmat Roh Kudus. Kita lihat dalam perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh, ketika yang bodoh kehabisan minyak, kepada mereka dikatakan, pergilah dan belilah di pasar. Namun ketika mereka telah membelinya, pintu ruangan pengantin telah tertutup dan mereka tidak dapat masuk. Beberapa berkata bahwa sedikitnya minyak pelita milik gadis-gadis yang bodoh adalah sedikitnya kebajikan di dalam waktu hidup. Nah, tafsiran yang demikian kurang tepat. Mengapa mereka dikatakan kurang dalam kebajikan jika mereka disebut sebagai gadis-gadis, para perawan, meskipun mereka bodoh? Nah, di sini keperawan itu adalah satu kebajikan yang mutlak, satu kondisi kemalaikatan. Mereka perawan, mereka menjaga kesucikannya. Dan ini adalah satu kebajikan. Dan itu dapat menggantikan semua kebajikan lainnya. Saya pikir apa yang mereka kurang bukan soal kebajikan, tetapi rahmat dari Roh Kudus Allah. Para gadis ini melakukan kebajikan, namun dalam ketidaktahuan rohani mereka yang menyangka bahwa kehidupan Kristen hanya terdiri atas melakukan kebajikan. Mereka berpikir dengan melakukan kebajikan, maka mereka telah melakukan karya Allah. Namun mereka hanya sedikit peduli dalam hal penerimaan rahmat Roh Allah. Jalan hidup ini hanya berdasarkan pada melakukan kebajikan moral, tanpa secara hati-hati menguji apakah kebajikan-kebajikan itu mendatangkan rahmat anugerah Roh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah tulisan Bapak Gereja,
Ada satu jalan lain yang awalnya kelihatan baik, namun ujungnya adalah kedalaman neraka. Saint Antonius Agung dalam surat-suratnya kepada para biarawan berkata tentang keperawanan. Banyak biarawan dan perawan yang tidak mengetahui bahwa manusia dipengaruhi oleh berbagai kehendak yang berbeda. Dan mereka tidak mengetahui bahwa kita dipengaruhi oleh 3 kehendak. Pertama adalah kehendak Allah yang sempurna dan menyelamatkan. Kedua adalah kehendak diri kita sendiri, manusia, jika tidak merusak, tidak juga menyelamatkan. Dan ketiga adalah kehendak iblis yang secara mutlak adalah merusak atau membinasakan. Kehendak ketiga dari musuh ini mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak baik atau untuk melakukan kebajikan yang menghasilkan kesombongan. Nah, inilah kehendak iblis tadi. Atau melakukan kebajikan tapi bukan demi Kristus. Itu kehendak ketiga. Kehendak kedua yaitu kehendak kita sendiri, mendorong kita untuk melakukan apapun agar terbelai nafsu kita, atau sebagaimana diajarkan oleh musuh kita, untuk melakukan kebajikan demi kebajikan dan tidak peduli pada rahmat-Nya akan diterima. Inilah biasanya kehendak kita. Kita banyak melakukan kebajikan, tetapi kita tidak memperoleh rahmat dari Allah. Namun kehendak yang pertama, kehendak Allah yang menyelamatkan, hanya ada kebajikan semata-mata untuk menerima Roh Kudus sebagai kekekalan harta tak ternilai yang kekal. Nah, penerimaan atau memperoleh Roh Kudus adalah dalam hal ini berbicara tentang minyak nadi yang sedikit, yang kurang dimiliki oleh para gadis bodoh. Mereka disebut bodoh hanya karena mereka telah melupakan perlunya buah kebajikan, yaitu rahmat Roh Kudus, yang tanpa hal itu tidak seorang pun dapat diselamatkan. Sebab melalui Roh Kudus semua roh dihidupkan, dan melalui pemurnian ditinggikan, dan diterangi oleh kesatuan Allah Tritunggal di dalam misteri yang suci. Minyak di dalam pelita gadis-gadis bijaksana dapat terbakar terang untuk waktu yang lama. Jadi para gadis ini dengan pelita yang menyala bisa bertahan sampai bertemu pengantin laki-laki yang datang pada tengah malam. Dengannya mereka akan memasuki kamar kesukaan pengantin. Namun mereka yang bodoh, meskipun mereka pergi ke pasar untuk membeli minyak yang lebih, ketika pelita mereka padam, mereka tidak dapat kembali tepat pada waktunya, sebab pintu telah tertutup. Pasar itu adalah kehidupan kita, kata Saint Serafin. Pintu ruangan pengantin yang mana tertutup dan jalan terlarang kepada pengantin, itulah kematian manusia. Gadis-gadis bijaksana dan bodoh, ini adalah roh-roh orang Kristen. Minyak bukanlah kebajikan, tetapi rahmat dari Roh Kudus, yang mana diperoleh melalui kebajikan, dan yang mengubah roh-roh dari satu keadaan kepada keadaan lain. Misalnya dari keadaan yang fana kepada keadaan yang tidak dapat binasa. Dari rohani yang mati pada rohani yang hidup. Dari kegelapan pada terang, dari kandang diri yang mana nafsu menggelunggu seperti binatang-binatang dungu dan binatang-binatang liar, dari kandang diri pada bait ilahi, ruangan pengantin yang bercahaya dari sukacita kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Pencipta, Sang Penebus dan pengantin kekal bagi roh-roh kita. Saudara-saudara, betapa besarnya kasih Allah pada kesengsaraan kita. Boleh dikatakan bahwa kita kurang perhatian pada kepeduliannya. Ketika Allah berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, dalam Wahyu 3 ayat 20. Nah, arti dari pintu tentu adalah kehidupan kita yang belum ditutup oleh kematian. Oh, betapa aku mengharapkan bahwa engkau dalam hidup ini dapat selalu berada di dalam roh Allah. Apapun yang kutemukan di dalamnya aku akan menghakimi, kata Tuhan. Celakalah jika Dia menemukan kita terlalu tinggi menilai kepedulian dan penderitaan kehidupan ini. Sebab siapakah yang mampu menanggung murkanya? Siapakah yang akan menanggung kemarahan wajahnya? Sebab itu telah dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14:38. Bahwa agar kamu tidak kehilangan roh Allah, sebab berjaga-jaga dan doa akan membawa kita pada rahmat-Nya. Tentu, setiap kebajikan yang dilakukan demi Kristus memberikan kepada kita rahmat Roh Kudus. Namun doa memberikan kepada kita rahmat ini di atas segalanya. Sebab hal itu selalu ada sebagai sarana untuk menerima rahmat Roh Kudus. Misalnya,
Engkau hendak pergi ke gereja, namun tidak ada gereja di sana, atau ibadah telah selesai. Engkau hendak memberi kesedekah pada pengemis, namun tidak menemui seorang pun, atau engkau tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Engkau hendak mempertahankan kemurnianmu, namun engkau tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, karena tabiatmu atau karena kekerasan tipumu silat musuh yang mana menyebabkan kelemahan manusiamu tidak dapat berdiri tegak. Engkau hendak melakukan kebajikan demi Kristus, namun engkau tidak memiliki kekuatan atau hanya ada sedikit kesempatan saja. Nah, hal yang demikian tidak berlaku pada doa. Doa selalu mungkin dilakukan bagi siapapun, kaya atau miskin, bangsawan atau orang sederhana, kuat, lemah, sehat, dan sakit, serta yang saleh maupun yang berdosa. Dan doa bisa dilakukan siapapun dan kapanpun, siapapun dia. Engkau dapat melihat atau menilai betapa besarnya kuasa doa, bahwa dalam orang yang penuh dosa ketika hal itu dipersembahkan dengan sepenuh hati, dengan mengikuti teladan dari tradisi suci. Ketika dalam doa seorang ibu yang putus asa bagi putra tunggalnya telah dirampas oleh kematian kepada seorang pelacur yang kebetulan bertemu dengannya, yang masih najis dari dosa terakhirnya, dan yang tersentuh oleh kesedihan mendalam ibu itu, berseru kepada Tuhan, bukan demi orang berdosa yang celaka sepertiku, namun demi air mata ibu yang meratapi putranya dan percaya dengan teguh di dalam kemurahan, kasih, dan kuasa-Mu Kristus Allah. Bangkitkanlah putranya, oh Tuhan. Dan lalu Tuhan membangkitkannya. Itulah kuasa doa. Engkau lihat besarnya kuasa doa, dan itu membawa seluruh roh Allah. Dan hal itu yang paling mudah dilakukan oleh semua orang. Itulah sebabnya Saint Serafim sangat menekankan kepada kita untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Kita akan bersuka cita jika Tuhan Allah mendapat kita berjaga-jaga dan dipenuhi dengan karunia Roh Kudus-Nya. Berjaga-jaga membuat kita bisa terus berdoa, sehingga kita dapat berharap dengan yakin untuk diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, yang datang dengan kuasa dan kemuliaannya, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, dan untuk memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Saudara berkenan untuk memikirkan suatu sukacita besar dengan berbicara kepada serafim yang miskin, yang papa, bahkan percaya bahwa ia tidak kehilangan rahmat Tuhan. Lalu, apakah yang akan kita katakan kepada Tuhan sendiri? Sumber yang tak pernah gagal dan berkat-berkat baik surgawi dan duniawi. Sesungguhnya, di dalam doa kita berbicara dengannya. Segala kebaikan kita dan Allah pemberi kehidupan dan Sang Juru Selamat sendiri. Namun, bahkan di sini kita harus berdoa sampai Allah Roh Kudus turun kepada kita dalam ukuran rahmat surgawinya untuk mengenalnya. Dan ketika dia berkenan untuk mengunjungi kita, kita harus berhenti berdoa. Nah, mengapa kita harus berdoa kepadanya? Datang dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan dan selamatkanlah jiwa kami, ya Allah yang Maha Baik. Ketika dia telah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita yang percaya padanya, dan dengan sungguh-sungguh memanggil namanya yang kudus dengan kerendahan hati dan penuh kasih, kita dapat menerimanya, Sang Penghibur, dalam rumah jiwa kita, lapar dan haus akan kedatangannya. Aku akan menjelaskan bagian ini demi kesalehanmu melalui sebuah contoh. Bayangkan bahwa engkau telah mengundangku untuk datang ke tempatmu, dan atas undanganmu aku telah datang dan siap berbicara denganmu. Namun engkau terus saja mengundangku dengan berkata, datanglah, aku mohon, datang ke sini. Kemudian aku akan berpikir, apa yang terjadi dengannya? Apakah ia sudah tidak bisa berpikir dengan waras? Jadi hal ini berkaitan juga dengan doa kita, dengan Tuhan Allah kita, Sang Roh Kudus. Oleh karena itu dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bahwa ini aku akan hadir dan akan terus hadir pada semua umat yang percaya padaku dan memanggil atas namaku. Dan aku akan berbicara dengannya sebagaimana aku telah berbicara dengan Adam di Firdaus, dengan Abraham dan Yakub dan hamba-hambaku lainnya, dengan Musa dan Ayub yang sama seperti mereka. Banyak yang menjelaskan bahwa keheningan ini hanya soal perkara duniawi. Dengan kata lain, bahwa selama pembicaraan doa dengan Allah, engkau harus diam dalam keheningan untuk perkara duniawi.
Tapi aku berkata kepadamu di dalam nama Allah, bahwa kita harus mematikan keinginan-keinginan duniawi di dalam doa. Dan ketika oleh kuasa iman dan doa, Tuhan Allah kita, Roh Kudus, berkenan mengunjungi kita dan datang kepada kita di dalam kesempurnaan kebajikan yang tak terkatakan, kita juga harus menjadi mati pada doa itu. Roh kita berbicara selama berdoa. Namun pada saat Roh Kudus telah turun, kita harus tetap dalam keadaan hening total atau diam. Supaya apa? Kita bisa mendengar secara jelas dan memahami semua perkataan kehidupan kekal yang Roh Kudus berkenan untuk katakan. Kalau kita terus berbicara, maka kita tidak bisa mendengar. Kita harus duduk diam mendengar. Kesadaran penuh jiwa dan roh dan kesucian tubuh yang murni dibutuhkan pada saat yang sama. Tuntutan yang sama terjadi di Gunung Horeb ketika orang Israel diberitahu bahkan untuk tidak menyentuh istri mereka selama 3 hari sebelum penampakan Tuhan di Gunung Sinai. Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan segala sesuatu yang najis. Dan tidak ada orang yang najis dalam tubuh atau roh dapat masuk ke dalam persekutuan dengannya. Nah, ini ada satu ikon yang Montalivov sedang belajar kepada Saint Seraphim. Ini ikon yang menggambarkan cerita dari buku ini. Bagian yang kedua, penerimaan rahmat. Ya Bapak, namun bagaimana mengenai kebajikan lain yang dilakukan demi Kristus dalam rangka menerima Roh Kudus? Engkau hanya berbicara mengenai doa, kata Montalivov. Kemudian Seraphim menjawab, penerimaan Roh Kudus, rahmat Roh Kudus juga melakukan kebajikan-kebajikan lain demi Kristus. Lakukanlah bisnis secara rohani dengan mereka. Berdaganglah dengan mereka yang memberi kamu keuntungan terbesar. Timbullah modal dari kelimpahan rahmat Allah. Simpanan di dalam tabungan Allah yang kekal yang akan memberimu bunga yang bukan materi. Bukan 4 atau 6%, tetapi 100% untuk 1 peser rohani. Dan bahkan tak terbatas daripada itu. Misalnya, jika doa dan berjaga-jaga memberimu rahmat Allah yang lebih, berjaga-jaga dan berdoalah. Jika berpuasa memberikanmu banyak roh Allah atau anugerah, berpuasalah. Jika sedekah memberimu lebih banyak lagi, berikanlah sedekah. Timbanglah setiap kebajikan dilakukan demi Kristus dalam hal seperti ini. Sekarang aku akan mengatakan kepadamu mengenai diriku sendiri. Aku berasal dari keluarga pedagang di Kurs. Ketika aku belum masuk penjara, kami melakukan perdagangan barang yang mana membawa keuntungan paling besar buat kami. Bertindaklah seperti itu, putraku. Dan sebagaimana dalam sebuah usaha atau dagang, bagian utamanya bukanlah berdagang, tetapi bagaimana mendapat sebanyak mungkin keuntungan. Sama juga di dalam usaha kehidupan orang Kristen juga bagian utamanya bukanlah berdoa ataupun melakukan kebajikan lainnya. Sebagaimana Rasul berkata, berdoalah tanpa henti. Dalam 1 Tesalonika 5:17, sebagaimana engkau ingat, dia juga menambahkan, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajak orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14:19. Dan Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7:21. Ini artinya, dia harus melakukan kehendak Allah, dan lebih lagi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Yeremia 48:10. Dan kehendak Allah adalah percaya pada Allah. Dan dia yang diutus, Yesus Kristus. Yohanes 14:1, Yohanes 6:29. Nah, jika kita memahami perintah Kristus dan para rasul dengan benar, usaha kita sebagai orang Kristen bukan meningkatkan jumlah kebajikan yang hanya sebagai sarana mencapai tujuan hidup Kristen, tetapi memperoleh keuntungan sepenuhnya dari kebajikan-kebajikan itu, yaitu penerimaan karunia yang melimpah dari Roh Kudus. Nah, itulah seperti transaksi dagang yang harus kita lakukan. Betapa aku mengharapkan bahwa engkau sendiri dapat menerima sumber rahmat ilahi yang tidak ada habis-habisnya, dan selalu dapat bertanya kepada dirimu sendiri, apakah aku di dalam roh Allah atau tidak? Tidak ada yang harus diratapi tentang hal itu. Engkau telah siap untuk segera tampil di hadapan penghakiman Kristus yang mengerikan. Sebab dalam hal apapun yang kamu kerjakan, kamu akan dihakimi.
Tetapi jika kita tidak di dalam roh, kita harus menemukan alasannya dan mengapa Tuhan Allah kita, Roh Kudus, hendak mengabaikan kita. Kita harus mencarinya lagi dan harus terus mencari sampai Tuhan Allah kita, Roh Kudus, ditemukan dan bersama dengan kita lagi melalui kebajikannya. Kita harus menyerang setiap musuh yang menjauhkan kita darinya, bahkan sampai debu mereka tidak didapatkan lagi. Sebagaimana Daud pernah berkata, aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka lebah di bawah kakiku. Mazmur 18:38-39. Itu saja anakku. Begitulah cara engkau harus berdagang secara spiritual dalam kebajikan. Bagikan karunia rahmat Roh Kudus kepada mereka yang membutuhkannya, seperti lilin yang menyala dan bersinar dengan apinya, dan menyalakan lilin lain untuk menerangi semua di tempat lain, tanpa kehilangan apinya sendiri. Jika demikian, berkenan dengan api duniawi, apa yang akan kita katakan tentang api rahmat Roh Kudus Tuhan? Kekayaan duniawi berkurang dengan diberikan, tetapi semakin banyak kekayaan surgawi rahmat Tuhan yang disalurkan, semakin akan bertambah pada orang yang menyalurkannya. Demikianlah Tuhan sendiri dengan senang hati berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 4 ayat 13-14. Kemudian kita bahas bagian lain, kehadiran Roh Kudus di dalam sejarah. Montague berkata, ya Bapa, engkau telah berbicara banyak mengenai penerimaan Roh Kudus sebagai tujuan kehidupan Kristen. Tapi bagaimana dan di mana aku dapat melihat itu? Kebajikan dapat dilihat, namun dapatkah Roh Kudus dilihat? Bagaimana aku dapat mengetahui bahwa Roh Kudus bersamaku atau tidak? Lalu Saint Seraphim menjawab, karena sikap dingin kita terhadap iman suci kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kurangnya perhatian kita pada pemeliharaannya di dalam hidup kita dan persekutuan manusia dengan Tuhan, kita hidup menjauh dari Allah. Bisa dikatakan kita hampir meninggalkan kehidupan Kristen yang sejati. Kesaksian kitab suci sekarang tampak aneh bagi kita. Ketika misalnya melalui bibir Musa, Roh Kudus berkata, dan ada melihat Tuhan berjalan di Firdaus, lihat Kejadian 3:10. Atau ketika kita membaca kata-kata Rasul Paulus, kami pergi ke Akaya dan Roh Tuhan tidak pergi bersama kami. Kami kembali ke Makedonia dan Roh Tuhan datang bersama kami. Lebih dari sekali di bagian lain kitab suci menceritakan tentang penampakan Tuhan kepada manusia. Itulah mengapa sebagian orang berkata, bagian ini tidak dimengerti. Apakah benar manusia bisa melihat Allah dengan sangat terbuka? Namun tidak ada yang tidak dapat dipahami di sini. Ketidakpahaman datang karena kita telah menjauh dari pengetahuan Kristen yang sejati dan simpel ini. Dengan dalih pendidikan, kita telah menjadi gelap dalam kebodohan kita, sehingga hal-hal yang dipahami oleh orang-orang dahulu dengan sangat jelas, bagi kita sekarang tampaknya sesuatu yang tidak terbayangkan dan tidak masuk akal. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, gagasan tentang penampakan Tuhan di antara manusia tidak terasa asing bagi mereka. Jadi ketika teman-temannya menegurnya karena menghujat Tuhan, Ayub menjawab begini, bagaimana mungkin ketika aku merasakan roh Tuhan di lubang hidungku? Lihat Ayub 27:3. Yaitu bagaimana saya bisa menghujat Tuhan ketika Roh Kudus tinggal bersama saya? Jika saya telah menghujat Tuhan, Roh Kudus akan menarik diri dari saya. Tapi lihat, saya merasakan nafasnya di lubang hidung saya. Kira-kira kata Ayub begitu. Abraham dan Yakub melihat Allah, dan mereka berbicara dengannya dengan cara yang sama. Dan Yakub bahkan bergulat dengannya. Kita lihat Musa dan semua orang yang bersama melihat Allah ketika ia menerima roh hukum di Gunung Sinai. Kita lihat juga sebuah tiang awan dan tiang api, atau dengan kata lain rahmat nyata Roh Kudus, melayani sebagai pembimbing kepada umat Allah Israel di padang gurun. Orang-orang melihat Allah dan rahmat Roh Kudusnya tidak selama tidur dalam mimpi atau dalam sukacita imajinasi yang menyimpang, tetapi dalam nyata dan itu terbuka.
Kita sudah menjadi begitu lalai pada karya keselamatan kita, dan kita kurang tepat menafsirkan banyak kata di dalam kitab suci sebagaimana mestinya. Dan ini semua karena kita tidak mencari rahmat Allah. Karena kita tidak ada di dalam kesombongan pikiran kita sendiri. Karena kita ada di dalam kesombongan pikiran kita sendiri. Jangan izinkan hal itu terus tinggal di dalam jiwa kita. Itulah sebabnya kita tidak memiliki terang sejati dari Tuhan yang Dia kirimkan ke dalam hati manusia yang lapar dan haus akan kebenaran dan kesucian Tuhan. Banyak yang menjelaskan bagian Alkitab. Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri Adam. Yang pertama diciptakannya adalah dari debu tanah. Dan itu harus berarti bahwa sampai saat itu tidak ada jiwa atau roh manusia di dalam Adam. Tapi hanya daging yang diciptakan dari debu tanah. Nah, menurut Serafim, penafsiran ini keliru. Karena Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah dengan konstitusi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5:23. Dan semua bagian natur kita diciptakan dari debu tanah. Dan Adam tidak diciptakan mati, tetapi makhluk yang aktif seperti semua makhluk hidup di bumi. Poinnya adalah, jika Tuhan Allah tidak mengembuskan nafasnya ke dalam diri Adam, nafas kehidupan ini, rahmat Tuhan Allah kita Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan tinggal di dalam Putra dan diutus ke dalam dunia demi Putra, Adam akan tetap tanpa Roh Kudus. Ya, jika tidak ada Roh Allah atau nafas Allah tadi, rahmat dari Roh Kudus tadi, Adam akan tetap tanpa Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang mengangkat Adam dalam martabat seperti Allah. Ia telah diciptakan dan lebih tinggi dari segala makhluk ciptaan yang lain, sebagai mahkota ciptaan di bumi. Walaupun sempurna, namun ia sama seperti makhluk yang lain. Meskipun mereka memiliki satu tubuh, jiwa, dan roh, masing-masing menurut jenisnya, tidak memiliki Roh Kudus bersamanya. Jadi ini keunikan manusia, hanya manusia memiliki Roh Kudus. Namun ketika Tuhan Allah mengembuskan nafasnya ke dalam diri Adam, satu nafas kehidupan, maka sesuai dengan perkataan Musa, Adam menjadi satu jiwa yang hidup. Kejadian 2:7, yaitu sepenuhnya dan dalam segala hal seperti Tuhan dan seperti Dia, abadi selamanya, karena nafas tadi. Adam tahan terhadap unsur-unsur sedemikian rupa, seperti air tidak dapat menenggelamkannya, api tidak dapat membakarnya, bumi tidak dapat menelannya dalam jurang maut, dan udara tidak dapat menyakitinya dengan tindakan apapun. Semuanya tunduk pada Adam, yang semuanya tunduk padanya sebagai yang dicintai Tuhan, sebagai Raja dan Tuhan atas ciptaan, dan segala sesuatu memandangnya sebagai mahkota sempurna dari makhluk ciptaan Tuhan. Adam dibuat begitu bijaksana oleh nafas kehidupan ini, yang dihembuskan ke hidungnya oleh pencipta dan penguasa segalanya. Sehingga tidak pernah ada manusia di bumi yang lebih bijaksana atau lebih cerdas, dan kecil kemungkinannya itu akan selalu ada. Ketika Tuhan memerintahkan untuk memberikan nama kepada semua makhluk hidup, Adam memberi setiap makhluk sebuah nama yang secara lengkap mengungkapkan semua kualitas, kekuatan, dan properti yang diberikan oleh Tuhan pada saat penciptaannya. Sebagai hasil dari karunia ini, yaitu rahmat ilahi dari Allah, yang mana telah ditanamkan ke dalam dirinya oleh nafas kehidupan, Adam dapat melihat dan memahami bahwa Tuhan sedang berjalan di dalam Firdaus, memahami sabdanya atau firman-Nya, memahami percakapan dengan para malaikat suci, bahasa-bahasa segala binatang liar, burung-burung, dan binatang melata, dan semua itu sekarang tersembunyi dari kita, makhluk yang telah jatuh dan penuh dosa. Semua ini sangat jelas bagi Adam sebelum kejatuhannya. Tuhan Allah juga memberikan kepada Hawa satu kebijaksanaan yang sama, kekuatan, kuasa tak terbatas, dan segala kebajikan dan sifat-sifat yang suci. Ia menciptakannya bukan dari debu tanah, tapi dari tulang rusuk Adam di dalam kenikmatan Taman Eden Firdaus, di mana Allah yang telah letakkan di tengah bumi. Supaya mereka dapat dengan mudah mempertahankan unsur-unsur keabadian, ilahi dan sempurna dari nafas kehidupan ini, Tuhan menanam di tengah-tengah taman itu pohon kehidupan,
dengan buah-buah yang diberkahi, dengan semua esensi dan kepenuhan nafas ilahinya. Jika mereka tidak berdosa, Adam dan Hawa sendiri serta semua keturunan mereka bisa selalu memakan buah dari pohon kehidupan. Dan dengan demikian mereka selamanya mempertahankan kehidupan kekal dari kasih karunia ilahi. Mereka juga dapat mempertahankan selamanya kepenuhan kuasa tubuh mereka, jiwa dan roh di dalam keadaan yang abadi. Dan mereka dapat melanjutkan keadaan ini selamanya. Pada masa sekarang, bagaimanapun adalah sangat sulit bagi kita untuk memahami rahmat yang demikian. Namun, karena mencicipi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, secara gegabah dan menentang perintah Allah, mereka mempelajari perbedaan antara yang baik dan jahat jadinya, serta mengalami penderitaan karena pelanggaran terhadap perintah Allah, sehingga mereka kehilangan karunia yang tak ternilai dari rahmat Allah, sampai yang benar datang ke dalam dunia, yaitu manusia Allah Yesus Kristus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa roh Allah tidak berada di dalam dunia secara total. Namun kehadirannya menjadi titik nyata di dalam pandangan kita. Roh Allah hanya nampak secara lahiriah dan tanda-tanda kehadirannya di dunia yang diketahui oleh umat manusia. Jadi, misalnya, banyak misteri yang berhubungan dengan keselamatan umat manusia di masa depan terungkap kepada Adam dan juga Hawa setelah kejatuhan mereka. Bagi Kain, terlepas dari ketidaksalehan dan pelanggarannya, mudah baginya untuk memahami suara yang memiliki rahmat dan keilahian, meskipun dengan kata-kata yang meyakinkan. Nuh berbicara dengan Tuhan. Abraham melihat Tuhan dan harinya dan sukacitanya. Rahmat Roh Kudus yang bertindak secara eksternal juga tercermin dalam semua nabi Perjanjian Lama dan orang-orang kudus Israel. Setelah itu, orang Ibrani mendirikan sekolah kenabian khusus, di mana anak-anak para nabi diajar untuk membedakan tanda-tanda manifestasi Tuhan atau malaikat, dan membedakan yang mana kerja Roh Kudus atau sekedar fenomena alam natural. Simeon yang menggendong Tuhan, nenek moyang Kristus, Yoakim dan Hana, dan banyak hamba Tuhan lain terus-menerus melihat penampakan ilahi, wahyu, dan suara yang didengar, yang dikuatkan oleh peristiwa-peristiwa ajaib yang nyata. Meskipun tidak dengan kekuatan yang sama seperti pada umat Tuhan, namun kehadiran Roh Tuhan juga berlaku bagi orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Karena bahkan di antara mereka Tuhan menemukan orang-orang pilihannya. Misalnya ada seorang nabiya perempuan yang disebut Sibils yang bernazar bahwa perawan kepada Allah yang tidak kenal, namun kepada Allah sang pencipta alam semesta, penguasa yang maha kuasa dalam kegelapan ketidaktahuan akan Allah. Namun mereka mencari kebenaran yang dikasihi Allah. Nah saudara-saudara, sebab itu Allah berkenan mencari dan mereka dapat mengambil bagian dari roh Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah melakukan secara alamiah tuntutan hukum dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah, Roma 2:14. Tuhan sangat memuji kebenaran bahwa Dia berkata tentang dirinya sendiri oleh Roh Kudus, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Mazmur 85:11. Nah, ini bagian pertama yang bisa saya bagikan. Kita akan bersambung nanti di bagian yang kedua tentang acquisitions of the Holy Spirit ini. Nah, kiranya jika saya bisa menyimpulkan pada bagian yang pertama ini, Seraphim menjelaskan bahwa tujuan utama atau tujuan sebenarnya dari kehidupan orang Kristen itu adalah memperoleh Roh Kudus. Kenapa memperoleh Roh Kudus? Karena kita dengan memperoleh Roh Kudus itu, Roh Kudus akan terus menguduskan kita, yaitu tadi nafas kehidupan yang Tuhan Allah berikan pada waktu kita diciptakan. Itulah yang harus disentuh oleh nafas ilahi tadi sehingga memberikan hidup, dan hidup itulah, roh itulah yang akan terus menguduskan jiwa dan tubuh kita, sehingga kita yang awalnya jatuh dalam dosa sehingga gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak melalui Roh Kudus tadilah, melalui anugerah tadilah, maka gambar Allah yang rusak itu hari demi hari terus diperbaiki sehingga menjadi serupa dengan Allah atau serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya bahwa tujuan hidup kita
melalui kebajikan-kebajikan yang kita lakukan demi Kristus, pada akhirnya itu akan mendatangkan rahmat atau Roh Kudus sendiri yang akan terus menguduskan kita menjadi segambar dengan Kristus. Ini kiranya pengajaran seperti ini boleh menguatkan kita dan mencerahkan kita, dan yang paling penting adalah kita boleh mengalami seperti Saint Serafim mengalami Roh Kudus di dalam pertapaannya, di dalam doanya, di dalam keperjagaannya, dan segala kebajikan yang dilakukannya demi Kristus. Dan kiranya kita bisa meneladani ataupun menangkap the mind of the Serafim ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan belajar pada bagian yang kedua pada video selanjutnya. Thank you semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.